meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang, pensiun bulanan corotan pasar keuangan. Dalam hot news kita ke informasi yang pertama pemirsa, ada Presiden Prabowo yang naikkan gaji ASN, guru dan juga TNI Polri. Presiden Prabowo Subianto mengubah fokus 8 program hasil terbaik, cepat dalam rencana kerja pemerintah atau RKP 2025. Salah satu yang menjadi fokus adalah menaikkan gaji ASN, mulai dari guru hingga pejabat negara. Hal ini tertuang dalam nomor 79/2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah 2025, yang tadi ditetapkan pada 30 November 2025. Belit ini merupakan perubahan dari peraturan Presiden nomor 109/2025 tentang rencana kerja pemerintah 2025 yang telah dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang nomor 62/2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Tujuannya untuk pemutakhiran narasi, matriks pembangunan yang memuat, sasaran pembangunan nasional 2025, program nasional, program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas, dengan penjabaran sasaran, indikator target, serta lokasi pendanaan. Beberapa perubahannya antara lain, memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, lalu menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten, hingga menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen tenaga kesehatan dan penyuluh serta TNI, Polri dan pejabat negara masih ada. Tunjangan guru kita tingkatkan dan kirim langsung dari pusat ke penerima, tidak lewat jalur-jalur lain yang biasanya tertahan di sini berapa hari, di sini berapa minggu. Sekarang langsung juga kita teruskan 1,474 mahasiswa mendapat beasiswa KIP kuliah, dan juga kita bersih-bersih mengucapkan selamat. Untuk pertama kalinya Universitas Indonesia tembus top 200 QS ranking Universitas top 200, tapi Menteri Dikti Sains dan Women, saya minta top 100, ya bisa-bisa, pasti nanti akan disusul oleh ITB, UGM, ITS dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, ASN juga pensiunan telah tadi kita simak ya. Salah terus informasi dari CNVC News, teman-teman akan juga bisa melihatnya, dan tentunya itu mendapat informasi yang terpercaya ya, dari media televisi, media cetak ya, di mana untuk gaji PNS 2020 PSAM ini tentunya masih mengacu ya kepada nomor 5/2024, di mana isu kenaikan belum final ya. Dan ini penjelasan resmi, dan tentunya teman-teman juga sudah mengetahui dari KSP ya. Pada saat itu Pak Kodari menyampaikan bahwa masih belum ada regulasi yang mengikat, ya tentunya meskipun sudah ada progresnya, pemerintah telah menetapkan bahwa struktur gaji PNS itu masih mengikuti ke dalam PP nomor 5/2024, namun berdasarkan aturan tersebut, rentang gaji PNS pada tahun depan berada pada kisaran 1,6 juta, 6,3 juta. Nah ini informasi ya, di tahun depan itu rentangnya itu 1,6 juta, 6,3 juta, tergantung golongan pada masa kerja, dan PNS ataupun juga pensiunan dengan golongan rendah, seperti golongan 1 berada pada rentang paling bawah, sementara pegawai dengan golongan yang lebih tinggi, yaitu golongan 4 itu memperoleh gaji pokok pada nilai tertinggi dari tabel yang berlaku. Nah, perubahan ini sejalan dengan rencana penerapan sistem single salary ya teman-teman juga. Nanti akan diberlakukan juga sistem single salary, dan ini telah beberapa kali diucapkan langsung oleh Kepala BKN sebagai Ketua Umum Korpri Nasional Fauzi dan Arif Fakhrullah, di mana untuk penerapan sistem single salary ini, yang merupakan gaji tunggal, yang sebelumnya telah diwacanakan pemerintah sebagai bagian dari reformasi birokrasi, namun jika sistem ini diberlakukan secara penuh, maka seluruh komponen penghasilan yang sebelumnya terdiri atas gaji pokok dan berbagai tunjangan, itu akan dilebur menjadi satu angka gaji final. Nah, sistem tersebut diklaim lebih transparan, efektif dan mampu menyederhanakan perhitungan anggaran dan belanja pegawai. Namun demikian, meskipun terdapat angka dasar sebagai acuan, isu kenaikan gaji PNS ini tentunya masih dalam tahap finalisasi, ataupun juga antara Kementerian, RB dan juga Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa dibutuhkan kajian yang mendalam terkait dengan kondisi fiskal negara, ruang APBN dan dampak ekonomi sebelum keputusan akhir mengenai kenaikan gaji diumumkan. Namun kita tentu berharap
ketika memang kenaikan gaji ini sangat susah, direalisasi mungkin sistem single salary bagi ASN ini adalah yang terbaik. Nah, ketika sistem single salary ini terrealisasi, maka akan berdampak juga terhadap rekan-rekan pensiunan ya. Apakah mungkin sistemnya diganti menjadi fully funded, ataupun juga masih sama seperti sekarang yaitu Paisugo ya, di mana gaji itu tiap bulan, kalaupun fully funded ini bisa diambil secara sekaligus. Jadi bagaimana dibutuhkan oleh para pensiunan itu sendiri, mau diambil secara sekaligus ataupun juga bisa dicicil ya seperti sama per bulan, namun tentunya akan meningkatkan kesejahteraan. Di mana untuk sistem skema single salary ini bisa berdampak juga ya terhadap mekanisme ketika ASN atau PNS tersebut purna bakti seperti itu ya. Nah, itu akan lebih besar. Itu apa yang dikatakan oleh Fajar dan Arif Pakulo. Meski begitu, terdapat sinyal optimis bagi para PNS. Perpres nomor 79 2025 memberikan ruang kemungkinan adanya kebijakan revisi gaji sebagai bagian dari penataan sistem kepegawaian nasional. Jadi dalam Perpres nomor 79 2025. Nah, kita lihat di sini di poin ke-6 ya, teman-teman. Ini bisa di-zoom bahwa ada ya, menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen tenaga kesehatan dan penyuluh TNI, Polri dan pejabat negara. Ya memang ketika gaji PNS itu naik ya, gaji PNS P3K, maka akan dinaikkan juga gaji pensiunan. Nah, pemerintah dalam hal ini menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan ASN, terutama yang telah bekerja lama dan berada pada lini pelayanan publik terdepan. Dengan diberlakukannya skema baru ini, para PNS kini diminta menunggu pengumuman resmi berikutnya sebelum menarik kesimpulan mengenai besaran pendapatan yang akan diterima tahun depan. Pemerintah memastikan bahwa informasi final akan disampaikan secara terbuka langsung ya, informasi mengenai kenaikan gaji pensiunan. Dan juga PNS ini banyak dicari publik ya. Pembayaran gaji pensiunan PNS itu dilakukan atau dikelola oleh PT Taspen sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan adanya kenaikan gaji pensiunan PNS, namun yang ada malah untuk dirubah ya menjadi single salary. Dan itu telah beberapa kali diucapkan langsung oleh Menpan RB dan juga Kepala BKN, Fajar dan Arif Fakrullah ya, di mana sistem single selanjutnya ini akan diberlakukan di 2026. Dan tentunya ini akan berdampak pula terhadap sistem yang selama ini dianut oleh para pensiunan yaitu PS Jugo, ya mungkin nanti single, salary akan mendapatkan lebih besar ya, take home pay-nya atau THP-nya itu akan lebih besar kepada ketika nanti para SN itu sudah memasuki purna bakti. Dan juga mungkin saja ya mudah-mudahan masa pensiunan ASN ini diberlakukan sistem fully funded ataupun juga sistem pesangon ya dibayarkan secara sekaligus. Namun ini tentu masih menunggu implementasi ataupun juga perencanaan dari Kementerian Keuangan. Seperti apa ya, kemanfaatan RB sudah memulainya ya, dimulai dari Perpres nomor 79 2025. Disusul oleh Kementerian RB yang menyurati langsung Kementerian Keuangan, dan kita akan saksikan juga salah satu pidato terbaik dari Presiden Prabowo Subianto di mana beliau sangat fokus untuk pemberantasan korupsi di negara ini. Dan tentunya dengan adanya pemberantasan korupsi ataupun juga uang negara aman, nah ini ya bisa. Sekali lagi bisa mengamanatkan ya bahwa Presiden untuk mensejahterakan para pensiunan ya dan juga para ASN, baik PNS maupun juga P3K, silakan untuk menyimak uang-uang dari sisar, efisiensi penghematan uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu. Sebagian besar kita investasi di LPDP, mungkin yang 13 triliun, mungkin yang 13 triliun, sumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan, mungkin Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP. Zandu Medare, saudara-saudara. Salah satu program yang upaya kita untuk memperkuat pendidikan kita. Kita tahun ini akan memberi satu interactive panel, interactive flat panel, kayak layar ya, interaktif digital, 70-75 inch, di tiap sekolah SD, SMP, SMA. Yang kita sudah adakan sekarang adalah, kalau tidak salah sudah dibagi ke mendekati 50.000 sekolah ya, Menteri ya. Dikdasmen sudah 50.000 sekolah sudah dapat. Kemudian nanti totalnya tahun ini 200 raw. Flat panel IFT Interactive. Flat panel di situ sudah ada. Komputernya yang di situ bisa muat ratusan ribu konten, mungkin jutaan. Iya, Mendikdasmen ya, cukup banyak konten di situ. Jadi silibus, semua silibus kita akan ada di situ. Jadi sekolah-sekolah terluar terpencil, sekolah-sekolah yang tidak punya akses kepada guru-guru,
yang baik atau guru-guru yang cakap di bidangnya, umpamanya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, matematik ini pelajaran-pelajaran yang susah, ya ini bisa dibantu dengan ini. Wordangkan ini kalau dia selesai dan dia mau kembali, dia bisa kembali anytime. Kalau tidak puas, mungkin si gurunya bisa kumpul, siapa yang kurang mengerti, nanti sore kembali kita tambah pelajaran. Guru-guru itu bisa dibantu. Dan juga di tempat terpusat di Jakarta, ya nanti saya mau cek Dikdasmen, kemajuannya di mana. Kita akan bikin studio di studio ini. Guru-guru terbaik akan mengajar, dan pelajaran dia bisa diterima di seluruh pelosok Indonesia. Jadi semua sekolah akan dapat akses kepada guru yang paling baik di bidang-bidang yang sulit. Yang sangat sulit selalu adalah, apalagi di gunung-gunung pulau terpencil, jangankan itu saya yakin, di pinggir Jakarta ini juga masih banyak sekolah yang tidak punya guru-guru yang menguasai pelajaran-pelajaran yang susah sekarang. Dari tempat studio yang terpusat bisa ngajar, bisa diterima oleh 3 gigabubu, sekolah yang sulit dapat internet wifi sekarang sudah ada teknologi, sangat murah, bisa kita pasang, di tiap sekolah tidak terlalu mahal, Starlink mungkin masih agak mahal, tiap bulan, tapi Koda sudah dapat teknologi yang lebih murah, dan saudara-saudara tahun depan, rencananya adalah kita akan tambah 3 layar. Ya hari tahun ini kita mampu 1 layar. Tahun depan kita akan bagi 3 layar. Berarti di setiap sekolah akan ada 4 ruangan. Yang punya layar ini mudah-mudahan. Tahun 2007 kita bisa tambah lagi 2 layar lagi. Jadi 6 kelas tiap sekolah bisa punya layar. Jadi semua anak-anak kita mendapat akses kepada pengetahuan yang terbaik, terkini dengan animasi dan dukungan yang terbaik. Saya dapat laporan dari Mendikdasmen bahwa antusiasme anak-anak sekarang meningkat untuk sekolah. Ya selain MBG, dia juga pelajarannya juga menarik. Ini saya kira penting karena fokus kita tidak boleh. Kita harus fokus kepada investasi. Paling penting bagi rakyat kita. Investasi kepada anak-anak kita, sumber daya manusia kita. Saya juga perhatikan waktu saya keliling, saya cek, anak-anak kita mungkin karena kurang biaya. Dia menghemat kertas, dia menulis. Tulisannya sangat kecil, saya minta ditinjau kembali. Menteri Dikdasmen ya, saya kira perlu. Kembali ada pelajaran menulis dengan baik, menulis halus dan menulis. Tapi sebetulnya tulisannya harus besar. Ya Menteri Keuangan kalau perlu, kita bagi buku-buku sekolah yang besar-besar tulisannya. Harus anak-anak harus dididik. Nulis besar, saya khawatir. Kalau dia nulisnya sangat kecil, ujungnya nanti dia harus pakai kacamata semua. Ini masalah kecil tapi mendasar ya. Dan saya tergerak karena saya tahu anak ini nggak mau memberatkan orang tuanya. Jadi dia menghemat kertas. Can you imagine? Ya jadi saudara-saudara, hal-hal seperti ini yang terakhir, ini masih dalam konsep rencana. Ada yang mengatakan, ya sekarang ada sekolah rakyat untuk desil 1, 2 bagaimana untuk desil 3, 4, 5. Ya mereka tidak miskin, ekstrim, tapi mereka juga susah. Mereka harus dapat akses kepada pendidikan. Yang seperti ini sedang saya susun. Saya minta Dikti sama Dikdasmen, mungkin dibantu oleh kementerian lain juga, menyusun suatu satgas khusus. Untuk mempelajari, kita membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan. Berarti kita mungkin harus bangun 7 ribi, sekolah terintegrasi. Ini maksudnya, sekarang SD, SMP, SMA, atau SMK terpisah. Padahal ada fenomena karena mungkin angka kelahiran kita menurun, banyak SD-SD kita kosong, ada gurunya 6.